Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Agnes Manesia Polas dari kelas 11 MIPA 3. Di sini aku mau menjelaskan sistem saraf pusat dan bagian-bagian otak. Oke, apa sih itu saraf pusat? Saraf pusat adalah bagian anatomi tubuh yang sangat lunak yang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh dan untuk mengatur pergerakan tubuh. Bagian sistem saraf pusat sendiri memiliki dua, yang pertama ada otak, yang kedua ada sumsum tulang belakang. Oke, kita mulai dari otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun atas 100 miliar neuron. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat ini membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan hewan. Oke, ada contoh otak yang pertama, cerebrum atau otak besar. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia, menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia, dan mampu merumuskan semua kegiatan yang kompleks, seperti saat kamu sedang belajar, bermain, atau berpikir, serta dapat mengatur emosi manusia. Oke, di sini ada bagian-bagian cerebrum atau otak besar, terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontal sebagai pusat berpikir, berbicara, dan kontrol motorik. Yang kedua ada lobus parietal sebagai pusat indera peraba, pengecap rasa, sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Yang ketiga, lobus temporal sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Dan yang terakhir ada lobus occipitalis sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Oke, contoh bagian otak yang kedua ada talamus. Talamus adalah bagian otak yang berfungsi menerima dan menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat persepsi rasa nyeri. Informasi sensorik dari organ indera kecuali penciuman diteruskan ke otak besar. Dari otak besar, informasi hasil terjemahannya akan masuk ke talamus terlebih dahulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang ditargetkan. Oke, selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menjadi pusat pengaturan homeostatis atau pengaturan lingkungan dalam tubuh kita. Hipotalamuslah yang dapat mengatur suhu tubuh, lapar, dan haus serta tidur, bahkan sampai tekanan darah. Contohnya, saat merasa kepanasan ketika berjalan kaki di siang hari, sensor-sensor yang ada di seluruh tubuh kita akan memberi sinyal listrik yang berisi informasi kalau tubuh kepanasan kepada hipotalamus. Informasi tersebut akan diterjemahkan oleh hipotalamus agar menjadi suhu tubuh tetap stabil. Bagian otak yang keempat, mesencephalon, menghubungkan pons dan cerebrum atau otak kecil dengan otak besar yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak besar, tetapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misalnya saat ada debu yang mengganggu atau ada cahaya menyilaukan mata, mesencephalon ini yang secara tidak langsung kita sadari bertugas untuk menutup mata kita. Bagian otak yang kelima, pons paroli, berperan menghantarkan impuls otot tubuh bagian kiri dan kanan. Selain itu, pons paroli merupakan penghubung antara otak besar dan otak kecil. Di pons paroli inilah yang menghantarkan impuls bolak-balik dari otak kanan dan kiri yang terjadi. Di bagian ini juga terdapat ujung awal saraf kranial. Bagian otak yang keenam, cerebellum. Cerebellum berperan penting dalam kemampuan motorik halus, seperti koordinasi gerak tangan dan kaki. Bagian ini juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemetaan otak kiri dan kanan. Gerakan yang diatur oleh cerebellum misalnya saat ada bola yang melayang ke arah kita, cerebellum inilah yang akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang ada di otak depan kita untuk menentukan kapan kita harus menangkap bola agar tidak meleset. Bagian otak yang ketujuh, medulla oblongata, merupakan penghubung antara otak dan sumsum tulang belakang. Batas antara medulla oblongata dan sumsum tulang belakang yang tidak jelas membuat medulla
Medula oblongata sering disebut sumsum lanjutan. Medula oblongata memiliki peran dalam mengatur pernafasan, denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, batuk, hingga bersin. Oke, bagian sistem saraf otak yang terakhir ada sumsum tulang belakang. Medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari reseptor menuju otak lalu ke efektor. Sumsum tulang belakang manusia juga berfungsi untuk mengatur gerakan refleks. Gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap adanya ancaman atau hal yang berbahaya. Contoh dari gerakan refleks yang diatur oleh medula spinalis adalah saat tangan kita menyentuh sebuah mangkok bakso yang panas, tangan kita akan melakukan gerakan refleks untuk melepaskan mangkok bakso tersebut. Oke baik, jadi kesimpulannya, bagian sistem saraf pusat sendiri memiliki dua contoh. Yang pertama ada otak, yang kedua ada sumsum tulang belakang. Contoh bagian dari otak sendiri ada 7, yang pertama ada cerebellum, kedua ada thalamus, ketiga ada hipotalamus, yang keempat mesencephalon, kelima pons foroli, yang keenam cerebellum, dan yang terakhir ada medula oblongata, dan itu masuk ke dalam jenis otak. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Saya kira sudah cukup. Saya Agnes Manisha Polas dari kelas 11 MIPA 3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan atau kurangnya dalam menjelaskan materi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.